wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i Ngadap kita, Ustaz. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun kita di rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah-langkah yang kita tempuh menuju ketaatan, tapak demi tapaknya dapat menggugurkan dosa-dosa kita, dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Duduk kita di bumi Mekah yang penuh barakah ini, semoga Allah menerima umrah kita, menerima solat kita, menerima infak kita. Dan mudah-mudahan semua itu kelak menjadi asbab Allah menyebut-nyebut nama kita dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia. Dan kelak Allah senantiasa menurunkan sakinah ke dalam hati kita. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, duduk kita di bumi yang penuh barakah ini, marilah kita senantiasa menyebut-nyebut nama kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat setiap kali nama itu disebut, mengkaji kehidupannya, bersemangat untuk meneladeninya, dan ittiba pada sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak kita semua beruntung bernaung di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita beruntung berkumpul dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan tamu Allah yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah, agak-agak sejuk tapi cerah, kita boleh melawat di bumi yang penuh barakah ini, yang dimana setiap aktivitas ibadah kita di bumi ini maka Allah gantikan dengan ganjaran 100.000 lipat ganda. Sekecil apapun ibadah itu, insya Allah akan ganti dengan ganjaran pahala 100.000 lipat ganda. Itulah salah satu keutamaan dari bumi Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah pada pagi hari ini juga kita akan melawat di beberapa tempat yang sangat bersejarah bagi kita, khususnya umat Rasulullah SAW, yang dimana nanti kita akan melawat ke Jabal Sur. Yang pertama, di mana kita tahu, mungkin tuan-tuan dan puan-puan sudah pasti tahu peristiwa apa yang berlaku di Jabal Sur, kemudian di Jabal Rahmah dan tempat-tempat yang bersejarah lainnya. Memang pagi hari ini tentu kita mesti memasang niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, segala sesuatu yang kita kerjakan itu terkembali kepada niat. Dan insya Allah niat kita untuk melawat pada pagi hari ini adalah untuk mengingat-ingat Rasulullah, untuk mengingat keluarga beliau. Sebab kenapa? Meskipun kita tidak layak dalam amal, tetapi semoga dengan kita mengingat beliau dan keluarga beliau, kalau Allah himpunkan kita bersama Rasulullah dan para keluarganya di surga Firdausil A'la. Tentu kota Mekah yang kita pandang, yang kita tengok pada pagi hari ini, berkat kegigihan, jerih payah, keringat dari baginda Rasulullah dan para sahabatnya pada masa itu. Kita tahu tuan-tuan dan puan-puan, kota Mekah yang dulu kota yang sangat teruk dalam peradaban, sangat teruk, di mana di kota Mekah dah tempat banyaknya disembah berhala-berhala, di mana di Mekah lah tempat teruknya orang minum minuman khamar, di mana ketika Rasulullah sebelum diutus diangkat menjadi nabi dan rasul, ajaran orang-orang Quraisy itu yang hitam dan yang putih itu beza, tinggi dan rendah itu beza, kaya dan miskin itu beza. Tapi ketika Allah mengangkat dan mengutus Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul, maka yang hitam dan putih itu sama, tinggi dan rendah itu sama, kaya dan miskin itu sama. Nah, itulah salah satu hikmah dan perjuangan yang patut kita syukuri. Perempuan dan lelaki itu sama di mata Allah SWT. Di mana dulu seorang perempuan lahir maka dia akan ditanam, dikuburkan secara hidup-hidup. Itulah teruknya peradaban pada masa jahiliyah.
Tapi alhamdulillah sekali lagi pagi ini kita bersyukur di mana Jabal Sur menjadi gunung, menjadi bukit saksi dari perjuangan Rasulullah bersama seorang sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Soalan yang perlu kita jawab adalah kenapa Rasulullah SAW bersembunyi di Jabal Sur? Berapa hari Rasulullah bersembunyi di Jabal Sur bersama siapa dan siapa saja yang membantu, yang memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW? Soalan-soalan inilah yang selalunya ditanyakan oleh para jemaah, oleh kita sendiri juga. Kenapa ya Rasulullah di Jabal Sur? Kalau nanti kita tengok Jabal Sur itu hanya bukit batuan-batuan saja. Ya. Saya akan mulai mengukur. Ya, saya akan menghitung usia Rasulullah SAW. Kita tahu semasa usia Rasulullah hidup memiliki usia yaitu 63 tahun. 63 tahun ini saya selalu sampaikan kepada jamaah dibagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, usia Rasulullah dari semenjak dilahirkan sampai usia 40, Rasulullah hidup menjadi orang yang soleh. Ketika Rasulullah SAW hidup di kota Mekah, hidup di tengah orang-orang Quraisy dan jahiliyah ini, Rasulullah hidup menjadi orang yang soleh. Ketika Rasulullah hidup menjadi orang yang soleh, tidak ada satupun orang yang memusuhi beliau, tidak ada seorang pun yang membenci dan bahkan memfitnah beliau. Bahkan Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Amin, mendapatkan gelar orang yang amanah, orang yang sangat terpercaya di kalangan orang-orang Quraisy pada masa itu. Itu ketika Rasulullah berusiakan 1 sampai 40 tahun. Ini fase yang pertama di usia Rasulullah SAW. Yang kedua, dari usia 40 sampai 53 tahun, Rasulullah diutus tidak hanya menjadi orang soleh, tetapi ia menjadi orang musleh. Apa ini orang musleh, tuan-tuan dan puan? Orang musleh ini adalah orang yang membawa perubahan, orang yang menyeru kepada kebaikan. Inilah orang musleh. Ketika Allah mengutus Rasulullah menjadi orang musleh, orang yang menyeru kepada kebaikan, maka disitulah, pada masa itulah permusuhan, fitnah, bahkan Rasulullah hendak ditangkap dan dibunuh secara hidup-hidup. Orang yang membawa perubahan. Ketika Rasulullah datang diutus menjadi Nabi dan Rasul di tengah kota Mekah Mukarramah ini, hai sahabat-sahabatku, hai orang-orang Quraisy, tinggalkanlah berhala itu, tinggalkanlah hamar-hamar itu, tinggalkanlah ajaran nenek moyang itu. Maka disitulah pemuka-pemuka Quraisy ini, terutama Abu Jahal, Abu Lahab, berinisiatif, berdiskusi, bermusyawarah, bermufakat bagaimana cara untuk menghentikan dakwah dan ajaran baginda Rasulullah SAW. Ini ketika Rasulullah berusiakan 40 sampai 53 tahun. Selepas Rasulullah menjadi orang soleh, musleh, maka yang terakhir adalah Rasulullah menjadi seorang pemimpin, seorang amir selama 10 tahun. Ini usia yang sangat indah. Mulai dari soleh, musleh, mendapatkan cobaan, mendapatkan hinaan, kemudian Rasulullah ditugaskan menjadi seorang amir, seorang pemimpin. Maka awal mula hijrah Rasulullah SAW ketika ia menjadi orang musleh, karena semakin banyaknya orang-orang kota Mekah ini memeluk Islam. Ya, yang pertama Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi dan rasul, kemudian ia diperintahkan untuk menyebarkan Islam secara tersembunyi-sembunyi dari bilik ke bilik, ya, dari orang seorang. Maka ketika Rasulullah diutus menjadi rasul, orang yang pertama kali yang beliau ajak dakwah dan pertama kali amantu bika, bahasa dia aku percaya kepadamu, adalah istri tercintanya yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nanti kita boleh ceritakan bagaimana rumah tangga Rasulullah dengan Siti Khadijah yang sangat sempurna dan maha paripurna itu.
Kemudian orang yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan sahabat, yaitu orang yang menemani beliau di Jabal Sur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan dari kalangan budak-budak, dari kalangan kanak-kanak, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan dari kalangan hamba sahaya, yaitu muazzin yang sangat terkenal, yaitu Bilal bin Rabah. Inilah beberapa orang yang pertama kali memeluk Islam. Dan alhamdulillah saya bawa tuan-tuan dan puan sampai di kaki bukit dari Jabal Sur. Nah, ini selalunya kalau kita lawatan guna bus, kita parkir sampai di luar. Tapi kalau tuan-tuan dan puan nak mendaki, di sinilah jalan untuk kita mendaki ke Jabal Sur. Ya. Ada. Okay. Nozi. Okey, kita turun. Mesti naik. Kita turun dari depan, saya lanjutkan surah salah depan dan nanti kita bergambar sekali.